Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua berupa nikmatan iman, Islam, kesempatan, kesehatan, sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir mendatangi bayan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan hanya dengan mencari ridha ilahi, Allah membukakan pintu rezeki yang berupa keberkahan, kedamaian, kesehatan, kesejahteraan, yang akhirnya kita semuanya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan, hingga kita selalu merindukan, menantikan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Tak terasa hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Tepatnya adalah tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah. Artinya 2 atau 3 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang dirindukan umat. Ketika kita berada di bulan Rajab, kita berdoa, Allahumma barik lana fi rajabana wa sa'bana wa barik Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Tentunya kita sangat berbahagia sekali ketika kita masih diberi kesehatan, umur panjang, hingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan pembebasan manusia dari siksa api neraka. Tentunya ketika kita berada di bulan Ramadan, banyak sekali amalan-amalan yang perlu kita persiapkan. Sebelum Ramadan datang, tentunya kita memerlukan yaitu persiapan di dalam menghidupkan bulan Ramadan. Karena ketika Rasulullah sedang khutbah, didoakan malaikat Jibril, di antaranya adalah orang yang memasuki bulan Ramadan kok tidak mendapat ampunan adalah termasuk orang yang rugi. Sehubungan dengan hal di atas, khutbah kali ini kami akan menyampaikan yaitu tentang 4 bekal persiapan menghadapi Ramadan. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Agar kita sukses di dalam menghidupkan bulan Ramadan, tentunya kita memerlukan bekal. Dan di antara bekal yang kita persiapkan saat ini adalah bekal yang pertama adalah bekal ruhiyah. Kita tahu bahwa ruhiyah adalah sesuatu yang sangat penting agar jiwa kita, ruh kita jangan sampai kering. Maka kita mulai saat ini, mari kita isi ruh kita dengan zikir. Yang dengan zikir adalah kita senantiasa untuk sholat fasngau ya dzikrillah. Ketika dipanggil panggilan Allah untuk melaksanakan sholat, mari segera ingat. Karena manakala kita disebut asma Allah, bergetar hatinya, insya Allah kita termasuk orang yang memiliki ruhiyah yang bagus. Hingga dengan mengisi ruhiyah kita, dengan zikir kita, melaksanakan sholat awal waktu berjamaah di masjid, syukur bisa tilawah sebelum Ramadan kita sudah khatam, atau juga dengan wirid-wirid yang lain, bacaan tasbih, tahmid, takbir,
tahlil, istighfar dan sebagainya. Sehingga manakala kita senantiasa berzikir, bersolawat, beristighfar, bertilawah dan sholat, baik itu wajib maupun sunat, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 28, ala tilkanul qulub, ingatlah hayat dengan ingat Allah yang banyak, hatimu akan menjadi tenang. Untuk itu bekal yang pertama ini mari kita persiapkan, yaitu bekal ruhiyah kita. Insya Allah manakala ruhiyah kita hidup terisi, kita akan sukses menghadapi bulan Ramadan. Muslimin jamaah sholat warahmatullah. Adapun bekal yang kedua di dalam menghadapi Ramadan adalah bekal fikriyah. Kita tahu bahwa kita diberi akal untuk bisa membedakan mana itu perintah, mana itu larangan, mana itu dosa, mana itu pahala, mana yang dibolehkan, mana yang dilarang. Untuk itu kita perlu yaitu memiliki ilmu. Dan untuk mengisi Ramadan ini mari kita berlomba-lomba untuk apa? Thalabul ilmi, mempersiapkan bekal mencari ilmu. Misalnya saja kita pelajari fikih ibadah puasa. Apa yang melakukan puasa? Apa hukumnya puasa? Apa surat-surat puasa? Aman apa yang dikerjakan di bulan Ramadan ini, sehingga semakin banyak kita mempelajari ilmu tentang fikih Ramadan, tentunya kita semakin berkurang dan kita ingin tahu. Tapi manakah kita mau mempelajari yaitu ilmu, sehingga kita memiliki pola pikir yang benar, sehingga kita tidak bingung puasanya itu besok hari Senin atau hari Selasa. Ketika kita memiliki ilmu, kita tidak akan bingung. Untuk itu dengan bekal yaitu fikriyah, mencari yaitu ilmu pengetahuan kita khususnya ada bidang agama, insya Allah kita akan sukses menghadapi bulan Ramadan. Muslimin jamaah jemaah rahimakumullah. Adapun bekal yang ketiga untuk menghadapi Ramadan adalah bekal yaitu jasadiyah. Sebelum kita masuk Ramadan, mari kita jaga kesehatan kita, karena orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan diperlukan adalah jiwa yang sehat. Sehingga agar kita bisa tetap sehat, mari kita jaga kesehatan kita, atur pola makan kita. Bagaimana Rasulullah menjaga kesehatan, menjaga makan? Beliau makan adalah sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Begitu juga manakala kita senantiasa berolahraga, insya Allah kita akan sehat. Berolahraga di sini boleh jalan kaki, boleh renang, boleh kuat dan sebagainya. Yang penting apa? Kita perlu bergerak. Dengan bergerak insya Allah kita akan menjadi sehat. Tapi kalau kita malas gerak, kita tidak akan sehat. Untuk itu mari kita jaga yaitu pola makan kita, minum kita, istirahat kita. Maka sebelum puasa kita harus disiplin makan, disiplin minum, disiplin istirahat, disiplin tidur dan sebagainya. Insya Allah manakala kita disiplin, maka kita akan bisa sukses di dalam bulan Ramadan. Muslimin jamaah sholat jemaah rahimakumullah. Adapun yang keempat, bekal yang kita butuhkan di dalam menjelang Ramadan adalah bekal maliyah. Kita tahu bahwa ketika kita berpuasa perlu yaitu maliyah, harta. Untuk apa? Untuk berbuka puasa, persiapan buka puasa, persiapan sahur dan sebagainya. Begitu juga ketika kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh barokah, bulan dilipat gandakan pahalanya, mari kita berlomba-lomba untuk apa? Untuk berinfak. Karena apa? Di bulan Ramadan ketika kita mau berinfak, maka di sisi Allah akan dilipat gandakan menjadi 700. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah adalah menanam satu butir padi yang menumbuhkan 7 tangkai dan masing-masing tangkai berisi
yaitu 100. Enggak, kalau kita di bulan biasa kita infak 1000, maka di sisi Allah akan menjadi 700.000. Jadi ketika kita di bulan Ramadan infak 1000, maka di sisi Allah menjadi 7 juta. Untuk itu mari kita persiapkan sedini mungkin, yaitu maliyah kita, sehingga kita ketika berada di bulan Ramadan, insya Allah kita bisa meraup yaitu pahala yang banyak dengan infak. Syukur bisa infak setiap hari walaupun sedikit, tapi yang penting adalah istiqomah. Allah tidak memandang berapa rupiah yang dikeluarkan, tapi bagaimana keistiqomahan tidak berinfak di jalan Allah. Dan infak adalah merupakan salah satu cara akselerasi yaitu beramal. Untuk itu mari kita persiapkan maliyah kita di dalam menjelang Ramadan. Itulah 4 hal yang perlu kita persiapkan menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa mempersiapkan sedini mungkin, hingga ketika kita nanti masuk bulan Ramadan, kita diberi kemudahan oleh Allah, bisa menghidupkan bulan Ramadan, bisa tilawah, bisa menjaga puasa kita, bisa menjaga mata, kemudian mulut juga kaki kita, kemudian kita bisa iktikaf, bisa melakukan alam al-qadar, dan akhirnya kita semuanya dibebaskan dari yaitu siksa neraka, dan Allah memberikan ampunan kepada kita semua, sehingga kita benar-benar jadi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbil jannah ngarduha samawati wal ardu lil muttaqin. Dan serah kamu pada Allah dan surga yang luasnya antara dan bumi, yang dua bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian intisari khutbah kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.